Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, kembali lagi kita di diskusi Hukum Tata Negara Indonesia untuk membahas eh, tentang perubahan pasal dan ayat Undang-Undang 1945 pada era reformasi. Mungkin ada 4 pokok bahasan kita pada malam hari ini yang diawali dari amandemen pertama dulu. Kepada kelompok amandemen pertama dipersilahkan kepada Bayu. Oke, baik, terima kasih Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Teman-teman, pada malam hari ini kita mendapatkan pokok bahasan tentang perubahan amandemen di UUD 1945 setelah pasca reformasi. Jadi di sini kami akan mengulas tentang perubahan pasal yang ada di amandemen pertama. Baik, langsung saja untuk amandemen pertama ini, perubahan pertama ini disahkan pada 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Perlu kami beritahu juga teman-teman semua bahwa dalam amandemen pertama ini, inti dari perubahan dari amandemen pertama ini membahas lebih dalam tentang pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlampau kuat atau executive heavy. Nah, di sini mengenai executive heavy itu kami akan mengulas langsung ke perubahan-perubahan pasalnya. Baik, untuk dari perubahan amandemen pertama ini, kita terdapat 9 pasal yang berubah, teman-teman. Jadi ada pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Oke, jadi langsung saja teman-teman, di sini aku akan bahas dari pasal 5 sampai pasal 13 ya. Oke, jadi dalam pasal 5 ini itu terdapat perubahan mengenai kekuasaan presiden, teman-teman. Yang sebelumnya pada pasal 5 ayat 1 ini disebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang pada Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk selanjutnya pasal 7 ini membahas tentang masa jabatan dari presiden dan wakil presiden itu sendiri. Yang dulunya itu presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, akan diubah menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa perubahan tersebut tidak menyebutkan 1 kali masa jabatan. Nah, jadi di dalam perubahan ini disebutkan bahwa presiden itu dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Selanjutnya untuk pasal 9 itu mengenai sumpah presiden dan wakil presiden, teman-teman. Jadi sebelumnya itu sebelum memangku jabatan, pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa sebelum memangku jabatan, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, lalu diubah menjadi sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini terdapat perubahan dalam
sumpahnya, teman-teman. Dan juga yang paling mendasar itu pada ayat 2-nya ditambahkan ada ayat yang menyebutkan bahwa jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jadi itu alternatif jika MPR dan MPR tidak bisa mengadakan sidang. Untuk pasal 13 itu mengatur tentang pengangkatan duta dan konsul, teman-teman. Yang sebelumnya itu ayat 1 dan 2 pasal 13 itu menyebutkan presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat 2-nya menyebutkan presiden menerima duta negara lain. Diubah menjadi presiden mengangkat duta dan konsul ayat 1-nya. Ayat 2-nya dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 3-nya, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan mempertimbangkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga di sini dalam pasal 13 ini terjadi perubahan yang lebih rigid, lebih mengatur tentang pengangkatan duta dan konsul di konstitusi negara kita. Mungkin akan dilanjutkan langsung oleh teman saya Teja. Pada Teja, saya silakan. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja ya saya melanjutkan ke pasal 14, yang mana di sini mengatur tentang presiden yang memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dalam perubahannya ini menjadi 2 ayat ya teman-teman. Lebih diatur menjadi berbunyi menjadi ayat 1-nya presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2-nya presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi di sini lebih diperinci ya untuk presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ini di depan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR. Kemudian pasal 15 ini mengatur tentang presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Diubah menjadi presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Jadi perubahannya ditambahkan dengan undang-undang yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ada pasal 17 ayat 2 dan ayat 3-nya. Ayat 2 berbunyi, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ayat 3-nya, menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Diubah menjadi ayat 2-nya, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi dalam pasal 17 ini ayat 2-nya itu tidak mendapatkan perubahan, sementara ayat 3-nya ini lebih dieksplisitkan saja, yang mana awalnya menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan, diganti menjadi setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian ada pasal 20, yang mana sebelum di amandemen ini terdapat 2 ayat. Ayat 1-nya berbunyi, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 2-nya, jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Kemudian diubah menjadi 4 ayat. Ayat pertamanya berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat 2,
setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat 3, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Ayat 4-nya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Jadi pada perubahan pasal 20 ini lebih diperinci, terutama di bagian ayat 1 dan 2, yang mana DPR ini memegang kekuasaan legislatif atau membentuk undang-undang, dan ayat 2-nya ini membutuhkan persetujuan bersama dengan Presiden untuk mendapatkan untuk membahas undang-undang yang akan dibahas itu. Kemudian ada pasal yang terakhir, yaitu pasal 21, yang awalnya ini sebelum amandemen terdapat 2 ayat. Ayat 1-nya berbunyi, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Ayat 2-nya, jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Kemudian diubah atau diamandemenkan menjadi lebih ringkas dengan berubah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Jadi dalam pasal 21 ini hanya lebih diperingkas saja dalam DPR mengajukan usulan rancangan undang-undang. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Eja. Baik, terima kasih Saudara Bayu dan Saudara Teja. Sangat jelas sekali mereka mengulas tentang amandemen Undang-Undang 1945 di amandemen pertama ini. Mungkin dilanjutkan saja untuk mengulas di amandemen kedua. Kepada Saudara Abid dan Saudara Raudi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan amandemen yang kedua, yaitu yang dilaksanakan pada 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 dan dilakukan oleh sidang tahunan MPR yang meliputi 5 bab dan 25 pasal. Yang diantaranya, yang pertama yaitu pasal 18, di mana di sini membahas mengenai pembagian daerah besar atau kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pada pasal 18A membahas tentang wewenang pemerintah pusat dan daerah. Kemudian tentang hubungan keuangan, pelayanan umum dan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah secara selaras dan adil. Lalu ada pasal 18B yang mengenai tentang negara mengakui dan menghormati kesatuan hak masyarakat hukum adat. Kemudian pada pasal 19 membahas mengenai susunan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian mengenai DPR bersidang dalam setahun paling sedikit sekali, serta anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian pada pasal 20 membahas mengenai persetujuan undang-undang terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, di mana jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui, maka tidak akan dilanjutkan kembali. Lalu pada pasal 20A membahas tentang fungsi-fungsi dari DPR itu sendiri. Lalu pada pasal 22 membahas mengenai ketentuan tata cara pembentukan undang-undang. Lalu pada pasal 22B membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana dapat dihentikan dengan syarat-syarat tertentu. Yang terakhir pada bab 9A. Pada pasal 25E terdapat perubahan di mana di sini maksud saya terdapat penambahan di mana membahas mengenai
ciri-ciri dari negara Republik Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rodi. Oke, baiklah. Terima kasih, Abid. Selanjutnya saya akan membahas mengenai amandemen yang kedua yang pada bab 10 mengenai warga negara dan penduduk. Yang itu pertama adalah pasal 26 di mana itu yang pada ayat pertama yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat 2, syarat-syarat dan mengenai kewarganegaraan ditetapkan oleh undang-undang. Diubah menjadi penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pada ayat kedua, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Baiklah, selanjutnya ke bab 10A mengenai hak asasi manusia. Pada pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup, setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pada pasal 28B mengenai hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Pada pasal 28C ayat 1, orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pada ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pada pasal 28D, ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta yang sama di hadapan hukum. Yang selanjutnya, pasal 28E, ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali. Pada ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan kebebasan meyakin kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya pada pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2, setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I membahas tentang hak untuk hidup, tidak disiksa, dan hak kemerdekaan pikiran, hati, dan nurani. Pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat dan bangsa negaranya. Selanjutnya pada bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ayat 2, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Yang diubah menjadi ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan menjadi ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Di sini terdapat penambahan 3 ayat pada pasal 30
yang berisi pada ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Laut, Udara, dan sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pada ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Pada ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional dan Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Dan yang terakhir pada bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pada pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Dan pada yang terakhir pada pasal 36C, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lembaga negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Abid dan Saudara Raudi. Sangat lengkap tadi pengulasan tentang amandemen kedua dari UUD 1945. Mungkin langsung dilanjutkan, kita mengulas tentang amandemen ketiga di UUD 1945 yang akan diulas oleh Saudara Arin dan Saudara Dapa. Pada Saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Menurut sidang tahunan MPR 2001 yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 9 November 2001, ini menghasilkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Yang inti dari amandemen UUD 1945 ini mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, dan kekuasaan hakim dan lainnya. Seperti pada pasal 1. Pada pasal 1 ini ada perubahan dalam bentuk dan kedaulatan negara. Yang mana di sini juga ada penambahan ayat pada ayat ketiga. Yang dulunya negara pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang kedua, ayat kedua, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan berubah menjadi pasal 1, tetap pada negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, di sini ada penambahan yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya pada pasal 3. Pada pasal 3 ini membahas tentang kewenangan MPR. Yang dulunya pada pasal 3 ini lebih singkat dan sekarang lebih dijabarkan tentang wewenang MPR. Selanjutnya pasal 6. Nah, di pasal 6 ini membahas tentang kepresidenan yang akhirnya dijabarkan tentang syarat-syarat menjadi syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya pada pasal ada penambahan pada pasal 6A. Nah, pada pasal 6A ini menjelaskan pula lebih rinci permasalahan syarat-syarat presiden dan wakil presiden, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya pasal 7A membahas tentang penambahan pasal 7A ini membahas tentang pemberhentian wakil presiden dan wakil presiden. Selanjutnya pada pasal 7B di sini terdiri dari 7 ayat yang mana pada pasal ini membahas tentang pemberhentian presiden, cara-cara pemberhentian presiden. Selanjutnya, ada penambahan juga pada pasal 7C, yang mana presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya itu pada pasal 8, yang dulunya jika presiden mangkat, berhenti,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Dan sekarang diubah menjadi bertambahnya 2 ayat. Yang ayat pertama, jika presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai masa jabatannya. Dan ayat kedua yang berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Sekian moderator, selanjutnya dilanjutkan oleh Dafa. Ya, langsung dilanjutkan saja, Saudara Dafa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang amandemen 3 oleh Arin. Yang pertama itu pasal 11. Pada pasal 11 ini terdapat penambahan 2 pasal. Dari pasal 11 yang hanya 2 ayat, yang dari pasal 11 yang hanya 1 ayat jadi 3 ayat, yaitu pada ayat kedua dan ketiga, Presiden membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan dasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga, ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Pada pasal 17, pada pasal 17 terdapat perubahan dan juga penambahan. Perubahannya terdapat pada pasal ketiga, yaitu pada pasal 17 ayat 3, yaitu menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. Menjadi setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan penambahannya pada ayat 4, yaitu pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selanjutnya pasal 22. Pada pasal 22 terdapat penambahan, yaitu pasal 22C yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah, yang terdapat 4 ayat, dan pasal 22D. Dan juga terdapat penambahan lagi di pasal 22 ini, yaitu pada bab 7 pemilihan umum, yaitu pasal 22E yang mengatur tentang pemilihan umum, pelaksanaannya, yang terdapat 6 ayat, dan pasal 23 tentang anggaran pendapatan dan rancangan, yang terdapat 3 ayat. Pada pasal 23 tentang keuangan terjadi perubahan dan penambahan. Perubahannya itu yaitu penghapusan 4 pasal dan perubahan 2 pasal, yaitu pasal 2 dan pasal 3, yaitu rancangan undang-undang anggaran, pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Dan pasal 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Dan terdapat penambahan pada pasal 23, yaitu 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, dan 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur oleh undang-undang. Terdapat lagi penambahan terhadap pasal 23, yaitu pada bab 8A, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada pasal 23E, yang terdapat 3 pasal. Pasal 23F terdapat 2 pasal, 23G terdapat 2 pasal juga. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman. Pada bab 9, pasal 24, yang tadinya hanya memiliki 2 ayat, sekarang mendapat penambahan. Dan juga mendapat perubahan. Perubahannya yang pertama adalah pasal 24 ayat 1
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Terdapat juga penambahan pada pasal 24, yaitu pada pasal 24A yang memiliki 5 ayat terhadap wewenang Mahkamah Agung, pasal 24B yang memiliki 4 ayat yang isinya tentang Komisi Yudisial, pasal 24C yang memiliki 6 ayat yang isinya yaitu tentang Mahkamah Konstitusi. Sekian dari saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dapa dan Saudara Arin yang telah mengulas tentang amandemen ketiga di UUD 1945. Mungkin pembahasan kita yang terakhir di amandemen keempat, dipersilahkan kepada Saudara Oktaviana, Saudara Humaira, dan Saudara Mufli untuk membahasnya secara cepat, tepat, dan ringkas. Ya, jadi di sini saya yang pertama akan membahas tentang perubahan keempat amandemen Undang-Undang D1945. Itu termasuk dari penghapusan, penambahan pasal atau bab, dan perubahan yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Yang pertama itu pada pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A ayat 4, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 2 pasang calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Pasal 8 ayat 3, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, dan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya, 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasang calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terutama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya. Pasal 11 ayat 1 itu Presiden dan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 16 itu Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Itu cukup dari saya, boleh dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan lanjutannya ya, di mana pada bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung itu dihapuskan. Pada pasal 23B, berisi macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23D, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Terdapat penambahan pada pasal 24 ayat 3 yang berisi pasal 24 ayat 3 yang berisi tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kemudian, bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan ditambahkan pasal 31 ayat 1 sampai 5, di mana ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Mungkin cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh Mufli. Oke, makasih Puput. Oke, jadi terdapat beberapa perubahan pada amandemen yang keempat, yaitu yang saya akan jelaskan pada pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37, aturan peralihan dan aturan tambahan. Yaitu mengenai pasal 32 tentang kebudayaan. Terdapat yang pertama adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Yang kedua adalah negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yang artinya di Indonesia terdapat 1.600 bahasa di setiap negara Indonesia. Maka ini merupakan budaya atau ciri khas dari Indonesia itu sendiri. Dan pada pasal 33 itu adalah perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang diatur pada pasal 33, itu bahwa perekonomian nasional itu diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan pasal 34 itu terdapat bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Dan yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan umum yang layak. Pasal 37, yaitu usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Dan pada aturan peralihan, itu pada dasarnya sama pada sebelumnya. Namun pada pasal 3, itu terdapat bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk, segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, pada aturan tambahan, yaitu MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang Majelis MPR pada 2003. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Cukup, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Mupli. Mungkin habis sudah pokok bahasan kita pada malam hari ini, pada diskusi kita hari ini. Mungkin dari saya moderator langsung saja menarik kesimpulan dari keempat pokok bahasan kita di diskusi ini. Jadi UUD 1945 ini telah mengalami 4 kali perubahan, di mana dalam perubahan tersebut terdapat beberapa pasal dan juga ketentuan yang dirubah, dan juga sebagian tetap tidak berubah. Jadi di amandemen pertama itu, di mana ada sekitar 9 pasal yang dilakukan amandemen, yaitu pasal 5, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Di amandemen pertama ini, yang menjadi inti bahasannya adalah mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini,
Presiden dipandang atau dianggap terlalu kuat sehingga perlu dilakukan amandemen. Yang dimana amandemen ini tepatnya disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Lanjut di amandemen kedua, yaitu di amandemen ini dilakukan amandemen terhadap 5 bab dan 25 pasal, di mana pasal-pasal yang dilakukan amandemen yaitu pada pasal 18, 18A, 18B, dan pasal 19. Ada juga pasal 20, 20A, dan juga terjadi amandemen pasal 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I hingga pasal 28J. Selain itu juga terjadi amandemen pada pasal 30, 36A, 36B, dan 36C. Yang terhadap pasal-pasal tersebut terjadi amandemen juga terhadap beberapa pasal terhadap beberapa bab seperti pada bab 9A, bab 10, bab 10A, dan juga terjadi terjadi amandemen pada bab 12 dan bab 15. Pada amandemen kedua ini lebih menitik beratkan perubahannya pada pemerintahan daerah, DPR mengenai kewenangan dari DPR tersebut, juga dilihat dari segi hak asasi manusia, kemudian ada lagu kebangsaan, serta juga mengenai lambang negara Indonesia. Lanjut di amandemen ketiga. Di amandemen ketiga ini ada sebanyak 3 bab dan juga 22 pasal yang dilakukan amandemen terhadap amandemen ketiga ini. Bab yang dilakukan amandemen itu ada bab 7A, bab 7B, dan juga bab 8A. Sedangkan pasal-pasal yang dilakukan amandemen terhadap amandemen ketiga ini terdiri dari pasal 1, pasal 3, pasal 6, 6A, pasal 7A hingga pasal 7C. Ada juga pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C hingga pasal 22E, pasal 23, 23A, 23E, 23F, 23G, ada pasal 24, 24A hingga 24C. Yang dimana amandemen ketiga ini menitik beratkan perubahannya pada kewenangan dari MPR, kepresidenan, kekuasaan kehakiman, keuangan negara, impeachment, serta juga memiliki inti perubahan pada bentuk serta kedaulatan negara Indonesia. Kemudian lanjut di amandemen keempat ini, amandemen yang terakhir dilakukan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan perubahan-perubahan sebelumnya, yang dilakukan amandemen terhadap 2 bab dan juga 13 pasal saja. Adapun bab-bab yang dirubah yaitu bab 13, bab 14, sedangkan pasal-pasal yang dilakukan amandemen ini terdiri dari pasal 2, pasal 3, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31 hingga pasal 34. Yang menitik beratkan di amandemen keempat ini adalah mengenai mata uang, bank sentral, pendidikan, dan juga kebudayaan. Kemudian ada perekonomian nasional Indonesia dan juga kesejahteraan sosial. Baik. Walaupun di semua amandemen itu memiliki perubahan, tentunya tujuannya dari dilakukan amandemen itu adalah menyempurnakan beberapa ketentuan atau aturan yang menjadi dasar dalam tatanan negara Indonesia. Dengan dilakukan amandemen itu diharapkan nantinya negara Indonesia ini dapat mencapai tujuan nasionalnya dan juga dapat menyejahterakan masyarakatnya dan juga bisa melindungi hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan peradaban. Baik, terima kasih dari saya. Saya moderator. Mungkin sekian diskusi kita pada hari ini. Dan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Boleh di-cut. Dicepet di